izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dinda Salsabila. Di sini saya sebagai hakim mediator yang terpilih untuk menjadi mediator dari kasus ibu-ibu sekalian. Saya berikan kesempatan untuk ibu-ibu sekalian memperkenalkan diri. Ya, silakan. Saya Desi Anjarni sebagai nasabah di BMT Anak. Saya Reni Aprilia, saya karyawan dari BMT. Baik. Jadi begini, dikarenakan kedua pihak sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi ini, maka mari kita langsung mulai saja ya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bahwa mediasi yang ibu-ibu hadiri tempuh saat ini tidak lain merupakan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Nah, adapun saya sebagai mediator merupakan pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara yang memutus dari dan memaksa sebuah penyelesaian. Jadi, di dalam pelaksanaan mediasi ini kita juga mengenal adanya prinsip-prinsip dalam mediasi yang antara lain itu imparsial, terus yang berarti tidak memihak atau netral, saya sebagai pihak netral. Lalu yang kedua, tidak punya hak memutus karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan para pihak. Lalu berikutnya, kerahasiaan seluruh yang terjadi dalam proses mediasi ini itu bersifat rahasia dan tertutup. Jadi bersifat rahasia, dan yang terakhir ada ini namanya kaukus. Nah, kaukus itu bila diperlukan mediator dapat melakukan pertemuan terpisah dengan para pihak. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, saya akan membacakan tata tertibnya terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Jadi, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilakan oleh mediator. Lalu yang kedua, para pihak tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak boleh saling menyerang baik secara kata-kata maupun fisik. Dan yang keempat, tidak boleh merokok. Yang kelima, tidak boleh menggunakan handphone. Dan yang keenam, tidak boleh merekam isi pembicaraan. Baik, apakah ibu-ibu setuju dengan kesepakatan tata tertib tersebut? Setuju. Baik. Selanjutnya kami merangkum tentang akan menerangkan tentang mediasi ya. Nah, mediasi itu suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menentukan titik temu. Nah, jadi kami selaku mediator itu memfasilitasi negosiasi ini. Namun sebelum kami memulai, kami akan menjelaskan tahapan mediasi terlebih dahulu. Nah, jadi yang pertama itu kami akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Lalu kami akan mencari kepemahaman awal dari kedua belah pihak, dan kami akan mendefinisikan serta menentukan agenda pembicaraan. Lalu setelah itu kita masuk ke dalam tahap negosiasi gitu. Jadi yang terakhir, apabila negosiasi dalam mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir di dalam negosiasi tersebut gitu. Baiklah, Bapak atau Ibu, apakah setuju dengan kesepakatan tersebut? Iya, setuju. Baik, kita mulai mediasi pagi ini ya. Bagaimana kalau kita mendengar dari Ibu Desi terlebih dahulu untuk menyampaikan keterangannya? Bagaimana Ibu Reni dari pihak BMT, apakah setuju? Silakan. Jadi gini Bu, saya kan mau mengambil uang dengan jumlah yang besar di BMT Anak karena saya juga menabung di BMT tersebut. Namun ketika saya mau mengambil uang tersebut itu pihak BMT tidak menyanggupi dengan alasan-alasan yang sama berkali-kali. Jadi saya mau menagih 2 minggu kemudian itu tetap responnya sama. Baik. Lalu bentuk tanggung jawab seperti apa yang diminta dari pihak satu dan pihak kedua Ibu? Saya hanya meminta pengembalian uang tabungan saya di BMT Amat seluruhnya sebesar 75 juta karena akan saya gunakan untuk memenuhi keperluan saya. Oh begitu, baik. Setelah kita mendengar penjelasan dari Bu Desi, selanjutnya saya berikan kesempatan untuk Ibu Reni dari pihak BMT untuk menyampaikan hal-hal yang perlu kita ketahui. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi saya di sini mewakili
memang karena investasi di dalam bentuk tanah itu kan agak susah untuk mendapatkan profit dan cair kembali, maka sampai saat ini dari pihak kami masih belum bisa untuk memenuhi keinginan dari para nasabah, yakni untuk menarik dana mereka secepatnya gitu. Jadi dari kami sendiri ya ingin kelonggaran lah, minta waktu dan pengertian. Baik, saya izin meluruskan ya Bu tentang perdebatan persepsi antara kedua belah pihak. Jadi terjadi kesalahpahaman antara pihak satu dan pihak dua, yang dimana bahwasanya pihak satu mengira uang tabungannya telah digunakan oleh pihak BMT Ahmad dan pihak BMT Ahmad tidak bisa mengembalikan uang tabungannya karena beberapa kali para nasabah menagih uang tersebut, namun pihak BMT selalu beralasan, bahkan BMT sendiri pun sampai tutup berminggu-minggu begitu ya. Nah, setelah dijelaskan oleh pihak BMT, ternyata uang tabungan dari para nasabah itu telah diinvestasikan dalam bentuk tanah yang berada di daerah Klaten. Nah, sampai saat ini sudah berupaya untuk menjual tanah tersebut dari pihak BMT-nya, tapi belum ada dan belum bisa laku karena memang penjualan tanah itu sangat susah dan lama daripada properti yang lain. Lalu bagaimana penyelesaian untuk masalah ini, Bu? Baik, kami menyarankan bagaimana apabila pihak satu dan pihak dua melakukan usaha, pihak kedua untuk melakukan usaha memenuhi apa yang diminta dari pihak satu, yakni pengembalian uang tabungan milik para nasabah tidak dalam waktu dekat, namun tidak juga dalam waktu jangka panjang, mungkin bisa berjangka dua minggu sampai 1 bulan gitu mungkin. Nah, ke depan pihak BMT melakukan pengembalian uang tabungan para nasabah kepada pihak yang bersangkutan secara keseluruhan. Nah, saya setuju Bu kalau sesuai yang disarankan oleh. Bagaimana dengan pihak kedua, apakah setuju? Saya setuju dan akan diusahakan. Baik. Dengan ini para pihak sepakat untuk berdamai dengan pemenuhan permintaan oleh pihak satu, oleh pihak dua dengan batas waktu sampai 1 Mei 2024 gitu ya. Baiklah, karena dari pihak satu maupun dua telah mencapai kata sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka dipersilakan kepada perwakilan tiap pihak untuk mendatangi surat perjanjian di atas materai yang berisikan tentang kesanggupan dari pihak dua untuk memenuhi permintaan dari pihak satu guna pengembalian uang tabungan dari para nasabah. Baik, mungkin dari pihak satu terlebih dahulu memberikan tanda tangan di sebelah sini. Baik, terima kasih. Pihak kedua dari sebelah sini. Baik, terima kasih.